Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang CBO versus ABO. Nah, apa sih CBO? Apa ABO? Mana yang kira-kira lebih bagus? Mana yang kira-kira lebih menghasilkan? Kita akan bahas di video ini. CBO versus ABO. Oke. Nah, buat yang belum tahu, mungkin banyak teman-teman yang di sini juga masih pemula, masih dari basic banget. Mas, emang CBO itu apa sih? ABO itu apa sih? Bedanya apa sih? Nah, yang pertama, CBO adalah Campaign Budget Optimization. Jadi ini biasanya kalau teman-teman mau ngiklan di Facebook, di tahap pertama, pas bikin campaign, nanti saya praktekin ya, pas bikin campaign itu ada tulisan Campaign Budget Optimization, itu antara di checklist atau enggak. Nah, kalau di checklist itu masuknya ke CBO, kalau nggak di checklist itu masuknya ke ABO. Nanti saya jelasin, nanti saya praktekin, tenang aja. Ini saya jelasin sedikit dulu tentang teorinya ya, biar teman-teman juga bisa kebayang keduanya. Oke, yang pertama CBO. CBO adalah Campaign Budget Optimization. Jadi intinya kita setting budget di bagian campaign. Ini saya buka aja semua bentar ya. Nah, ini dia. Nah, intinya kalau kita pakai CBO, kita naruh uangnya, naruh budgetnya, itu di bagian campaign. Goalnya simple, Facebook pengen ngebantu kita untuk mengoptimasi mana adset terbaik. Nah, sorry, biar teman-teman nggak pusing, pastiin sebelum nonton ini, tonton dulu yang tutorial Facebook Ads-nya ya, karena ini nyambung. Kalau nggak nyambung, nanti teman-teman bingung. Apa itu adset, apa itu ads, apa itu campaign, apa itu objektif, nanti teman-teman malah bingung. Jadi pastiin tonton dulu video-video sebelumnya yang tentang tutorial Facebook Ads sama yang bagian-bagian lebih basicnya, baru nyambung ke sini. Karena ini mungkin materinya sedikit lebih di atasnya. Jadi khawatir teman-teman malah pusing, makanya pastiin tonton dulu ya di video sebelumnya yang lebih basic. Oke, jadi kalau teman-teman beriklan, dan jangan lupa tonton yang speed testing. Nah, karena ini nyambung juga nih ke materi speed testing. Jadi kalau kita lagi speed testing, itu biasanya kan teman-teman bingung nih, satu campaign bagusnya berapa adset mas, satu ads bagusnya berapa ads, bagusnya pakai CBO atau ABO, apa nih yang bisa di-scale dan segala macamnya. Nah, ini ada istilah, ini saya ngambil dari luar, pakai ABO jika kamu lagi testing, dan pakai CBO jika kamu lagi scaling. Ini ada benernya, dan sekali lagi saya mau disclaimer, apa yang saya bagikan di sini itu semua nggak ada yang saklek, harus begini, harus begitu tuh nggak ada. Karena ilmu di marketing atau di dunia digital ini, di Facebook Ads khususnya, itu emang beda-beda gitu. Jadi teman saya itu 90%, bahkan mentor saya 90% pakainya CBO dari dulu, itu dari 2 tahun yang lalu mungkin ya. Saya sampai sekarang pakainya selalu ABO, saya nggak pernah pakai CBO. Gitu. Jadi yang penting goalnya sama. Caranya beda nggak apa-apa, yang penting goalnya sama. Kenapa saya pakai ABO? Karena saya lebih untung pakai ABO. Teman saya lebih untung pakai CBO. Ya udah nggak apa-apa, jangan didebatin. Bukan berarti lebih bagus yang ini enggak gitu. Jadi keduanya sama-sama oke. Intinya kalau saya selama masih bagus, masih untung, ya udah sikat aja. Kalau rugi ya baru kita ganti gitu. Jadi selama untung jalanin, selama rugi ya udah kita testing cara lain. Nah, saya udah testing pakai CBO, saya kurang bagus hasilnya, entah saya yang salah cara setting atau gimana, intinya saya memang lebih nyaman dan lebih enak pakai ABO. Gitu. Tapi sekarang saya juga lagi pengen cobain pakai CBO juga gitu. Jadi ini nggak ada yang bener, nggak ada yang harus gini, harus ini, tuh nggak ada. Semuanya nggak ada yang saklek, semua tergantung dari kitanya masing-masing, nyamannya pakai cara yang mana, untungnya pakai cara yang mana. Ini penting banget ya. Dan ini berlaku untuk semua materi yang saya bahas di video-video sebelumnya. Oke, yang pertama CBO tadi ya. Jadi intinya di sini Facebook akan membantu mengoptimasi mana adset terbaik. Contoh, satu campaign ada 5 adset, kita pakai CBO ya. Satu campaign, bayangin ya, satu campaign ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 adset. Misalnya kita bedain adset pertama, kontennya konten A, asset kedua kontennya konten B. Jadi audiensnya misalnya sama semua, tapi kita bedain kontennya. Atau kebalikan, kontennya sama, kita bedain bagian
audiensnya, lokasinya kita bedain atau interest-nya kita bedain. Intinya kita bedain antara 5 adset ini. Nah, kalau kita pakai CBO, si Facebook ini akan mencari atau akan membantu mengoptimasi adset terbaik. Contoh, ini biar lebih simpel lagi ya, saya coba pakai bahasa yang lebih, biar teman-teman bisa lebih gampang terimanya. Kita punya 5 sales, 5 sales yang berbeda pastinya. Nah, kalau kita pakai CBO, saya punya uang 100 juta misalnya. Nah, kalau kita pakai CBO, saya kasih 100 juta ini ke manajer saya, misalnya ya, bukan ke sales-nya. Kalau saya bagi rata ke sales-nya, saya akan kasih per orang 20 juta, biar rata kan. Jadi ada 5 orang, 20 juta, 20 juta, 20 juta, sampai 5 orang, total 100 juta tuh. Saya akan bagi rata. Nah, itu ABO namanya. Kalau CBO, 100 juta ini saya kasih ke satu orang, ke manajer saya, nanti manajer saya akan ngasih uang ini ke sales-sales atau orang-orang yang cuma perform aja, yang terbaik. Makanya Facebook akan membantu mengoptimasi adset terbaik. Jadi dari 100 juta, ini ngacak nih. Bisa jadi orang pertama atau adset pertama dikasihnya cuma 1 juta. Adset kedua dikasihnya 80 juta misalnya. Itu bisa kayak gitu. Adset ketiga misalnya cuma 200 ribu. Adset keempat 10 juta. Jadi ini ngacak. Nah, kuncinya adalah Facebook akan membantu mengoptimasi mana adset terbaik atau mana sales terbaik. Nah, itu bedanya. Gitu. Jadi itu bedanya kalau kita pakai CBO. Kita naruh uangnya, setting budgetnya di level campaign, di yang paling pertama tadi, nanti saya akan praktekkan. Terus nanti Facebook akan nyariin. Kita bikin 10 nih, 10 adset. Nanti Facebook akan nyariin. Intinya gini, uang terbanyak, biasanya ya, uang terbanyak akan dikasih ke orang atau ke adset yang performnya paling bagus. Nah, itu kata kuncinya. Gitu. Jadi pembagian budgetnya itu nggak rata, nggak yang 100 juta dibagi rata ke 5 orang 20 juta, semua itu nggak gitu. Itu namanya ABO. Kalau CBO, kita ngasihnya ngacak gitu. Pokoknya siapapun yang perform, kita kasih budget lebih gitu. Nah, itu versi CBO. Jadi ada yang dikasih dari 5 adset ini, ada yang dapat satunya 50 juta tuh ada yang bahkan cuma 2.000 perak misalnya, itu ada juga gitu. Oke, jadi itu kelebihannya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya biasanya dari yang saya alamin ya, tiap orang beda-beda. Dari yang saya alamin, itu ada momen di mana budgetnya keluar banyak, tapi ke adset-adset yang nggak perform, ke orang-orang yang hasilnya nggak bagus. Misalnya, eee, orang ini adset ini mengeluarkan budget 10 juta, misalnya ya 10 juta, padahal dia baru jualan 100, misalnya ya. Tapi yang kedua, dia udah jualan 200, udah 200 barang dia jual, tapi dia baru dikasih 3 juta. Nah, itu kan nggak adil. Jadi harusnya kebalik, harusnya uang terbanyak kita kasih ke orang-orang yang memang jago jualan. Nah, itu intinya. Jadi gampangnya kalau teman-teman punya 5 sales, pastikan teman-teman pengen uang terbanyak dikasih ke orang-orang yang paling jago jualan. Kebayang ya maksudnya ya? Karena ini bakal ngaruh banget ke hasil, udah pasti. Itu. Nah, itu CBO. Kalau ABO, bedanya apa? Yang pertama kita setting budgetnya bukan di campaign, tapi di bagian adset. Ini kalau kita pakai ABO. Yang kedua, kita sendiri yang mencari adset, kita sendiri yang mencari adset terbaik. Jadi manual, gitu. Misalnya, satu campaign, 5 adset, misalnya. Ya udah, tadi kita bagi rata. Nih, saya punya uang 100 juta, nih kamu semua saya kasih 20 juta nih. Eh, satu orang, total ada 5 orang berarti 100 juta nih, ya kan? 5-5-nya tuh kita kasih rata. Nah, bedanya di sini kita manual. Kita lihat nih, kita jalan iklan pagi nih. Siangnya kita lihat, wah ini dari 5 adset, ada satu adset yang bagus banget nih hasilnya, gitu. Oh, dia bisa jualan 100, padahal baru siang-siang. Ada lagi adset kedua, uangnya sama, udah kita kasih 20 juta, mungkin kalau siang baru habis misalnya 5 juta ya, 5 juta misalnya udah habis gitu. Siang-siang,
yang satu udah jadi sama-sama keluar uang 5 juta di siang, jadi pagi jalan, pas siang-siang kita cek, kan budgetnya 20 juta sehari, berarti kan kalau siang misalnya habis 5 sampai 10 juta, anggaplah 5 juta habis. Dari 5 juta ini, yang pertama udah bisa jualan 100, yang kedua baru bisa jualan 5. Nah, berarti kan jelek banget nih. Yang kedua nih, sama-sama udah keluar uang 5 juta, udah kita budgetin, udah kita modalin, yang satu bisa jual 100, yang satu cuma jual 5. Berarti kan jelek yang nomor 2 kan? Ya udah kita matiin. Gitu. Itu kalau versi manualnya. Jadi, saya lebih suka pakai EBO karena, kita bagi ratanya adil, bagi rata lagi, kita bagi budgetnya rata, adil, dan memang minusnya di sini kita harus, setting, kita harus ngecek manual, gitu. Oke, ya CBO pun juga kita harus manual karena kalau kita bikin banyak campaign, kita kan juga harus ngecekin satu-satu. Jadi intinya teman-teman jangan ngebandingin, si A mentor ini pakai ini, si B pakai ini, teman saya pakai ini, ya nggak apa-apa, karena mereka punya caranya masing-masing gitu. Teman-teman tinggal tentuin aja nyaman dengan cara yang mana, gitu. Kalau emang di sini ada ilmu yang bisa teman-teman terapin, ya udah pakai, tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah jangan dipusingin gitu, karena saya pun juga pakai dua-duanya. Oke, jadi ini memang ada plus minusnya. Nah, enaknya kalau kalau saya pakai, EBO, begitu ada orang yang bisa jualan bagus nih, jadi dari 5 adset, 2 orang paling bagus nih, wah itu saya kasih budget lebih. "Wah kamu bagus nih, baru habis 5 juta udah laku 100, saya kasih tambahan lebih deh hari ini, saya tambahin lagi 5 juta, jadi 25 juta per hari," misalnya. Nah itu bisa kayak gitu. Yang jelek kita matiin. Jadi kalau saya sesimpel itu, makanya saya satu campaign itu bisa banyak banget adset-nya, bisa sampai 20, bahkan sampai 30, karena begitu saya dapat adset terbaik, saya bisa duplicate atau saya scale up, kasih budget yang lebih ke mereka. Itu, sip. Saya coba ambil dari akun yang udah lama, ini udah ke-ban ya. Ini buat gambaran aja, nanti saya kasih prakteknya juga di akun yang baru. Contoh, ini saya pakai EBO semua nih. Nah, kalau pakai EBO, saya masuk ke yang satu lagi dulu deh. Bedanya di sini nih. Jadi kalau saya pakai EBO, nah ini dia. Ini kan kita bikin iklan baru ya, create new kayak biasa, bikin iklan baru. Nah, ini saya ganti bahasa Indonesia biar teman-teman ada yang request soalnya, "Mas, ganti Indonesia dong biar gampang," gitu. Nah, ini saya ganti bahasa Indonesia. Eee, Kalau di create campaign atau buat kampanye di awal, kita bikin. Nah, ini kan halaman pertama seperti ini ya, kan ada 3 langkah ya, campaign, ad set, sama ads, atau kampanye, set iklan, sama aja, cuma beda bahasa. Nah, pertama tuh kalau CBO di sini nih. Nah, ini kalau diaktifin berarti namanya kita pakai CBO. Kita, mengaktifkan anggaran kampanye advantage kalau bahasa Indonesianya ya, jadi campaign budget optimization. Nah, kita naruh uangnya di sini, di level campaign. Nah, ada kan di sini ya, 100.000, 200.000, 300.000, dan lain sebagainya. Ini kita tinggal setting aja, misalnya 100.000 per campaign boleh. Nah, terus kita klik selanjutnya. Nah, jadi nanti kalau di sini, biasanya satu campaign, kayak tadi ya, satu campaign 5 adset. Nah, 100.000 ini akan kesebar nih ke 5 adset tadi. Nggak tahu nanti ada yang adset 1 10.000, ada yang adset 2 tiba-tiba 50.000. Pokoknya Facebook akan nyari yang terbaik aja. Gitu. Tapi kita harus pantau juga. Kadang soalnya ada yang miss aja. Eh, yang bahaya itu tadi ya, campaign, iklan yang nggak bagus, tapi malah dikasih banyak sama Facebook. Nah, itu harus segera kita matiin. Nah, kalau saya pakainya ABO atau EBO ini saya nonaktifin. Jadi di sini nggak ada budget apa-apa kan? Nah, kita setting budgetnya di mana? Di sini. Kita klik selanjutnya. Kita masuk ke bagian, nah ini bagian ad set atau set iklan di sini. Nah, ini dia nih budgetnya. Gitu. Jadi saya bikin 5 ad set, ya berarti masing-masing kalau tadi budgetnya misalnya 100.000, ya udah 25.000 aja. Misalnya saya pengen bikin 4 ya, 4 ad set. Budgetnya berarti kan 25.000 dikali 4, 100.000. Jadi sama-sama 100.000, tapi yang satu naruhnya di level campaign atau CBO, yang satu di EBO tadi. Di EBO sekarang, yang lagi saya praktekin. Udah, 25.000 tinggal diisi aja semua kayak biasa, sesuai dengan tutorial. Terus kalau udah kita isi kontennya,
publish deh, selesai. Nah, nanti cara baca datanya seperti ini. Jadi bedanya cuma di sini aja ya, cuma di setting budget di bagian sini nih. ABO sama CBO. Ini ABO, teman-teman ingat aja kalau ABO berarti naruh uangnya, setting iklannya di bagian ad set. Kalau CBO, kita back ya ke yang pertama tadi. Kalau CBO itu naruhnya di bagian sini, di campaign gitu. Oke. Nah, terus kita balik ke nih, ini contoh yang udah jalan. Nah, ini semuanya saya pakai ABO. Jadi kalau ABO tulisannya begini nih, budget, ini saya buka ya. Budget using ad set budget, berarti ini ABO semua. Gitu. Karena kalau CBO, nanti di sini ada tulisan nih. Biasanya di sini ada angka. Saya ada yang CBO nggak ya? Bentar. Nah, ini dia nih. Ini Instagram ya. Ini saya dari Instagram. Kalau pakai CBO kayak gini. Jadi nanti bisa diklik nih. Budgetnya ganti scale 50.000, 100.000 itu bisa juga. Nah, tapi kalau contoh kayak saya ambil salah satu iklan ya, bentar. Saya ambil yang iklannya pakai ABO. Ini contoh ada satu campaign yang budgetnya ini sampai 55 juta. Kita buka ya. Di sini. Oh, ini saya pakai retargeting. Nah, ini saya tinggal lihat nih. Di sini. Ini kan budgetnya beda-beda kan. Nah, di sini, ini budgetnya beda-beda. Ada yang 50.000. Ini awalnya semuanya sama. Awalnya tuh rata-rata saya biasa di 35 sampai di 50.000 per adsetnya. Jangan diikutin ya, karena tiap orang beda-beda. Ada yang nyaman di 100, ada yang nyaman langsung di 50, itu beda-beda. Saya biasa 35 sampai 50 per adsetnya, tapi saya bikin banyak. Jadi, saya pribadi, daripada saya satu adset 100.000, mendingan saya pecah ke 2-3 adset, tapi cuma 35 sampai 50. Jadi, saya bisa bikin testing banyak gitu. Kalau satu adset kan ya udah satu audiens atau satu konten aja. Tapi kalau saya pecah jadi 3, saya bisa testing 3 adset atau 3 konten. 3 audiens atau 3 konten. Nah, kalau pakai ABO, dia budgetnya bukan di campaign, tapi di bagian adset. Nah, kita tinggal ganti nih. Ini kalau nggak di band sebenarnya bisa ya, tinggal ganti budget. Wah, hasilnya bagus nih. Cost per result-nya atau yang belinya dengan adset yang pertama, ini misalnya sales saya ada ini 40 sales kan, saya anggap ada 4 aja deh, misalnya 4 yang paling atas. Ya tinggal lihat aja result-nya. Wah, result-nya paling bagus misalnya, kita lihat ya. Nah, ini contoh aja ya. Misalnya result-nya paling bagus yang bawah nih, yang 12.000 nih paling murah kan. Cost per result-nya kan makin murah makin bagus. Ya, kalau teman-teman belum ngerti baca data, tonton video yang sebelumnya ya, soal baca data ya. Karena ini saya agak lengkap nih. Paling bagus nih, 12.000 paling murah. Jadi dengan budgetnya kan beda-beda ya, kita lihat. Budgetnya ada yang 300, 100, 52.000. Nah, ini saya biasanya, nah ini benar nih kayak gini. Budget yang paling besar, 384.000, ini ya total ya, ibaratnya ya, itu yang cost per result-nya paling murah. Karena di awal sama-sama uangnya mungkin cuma 50.000. Tapi karena hasilnya bagus, ya udah saya scale di sini. Saya naikin budgetnya, ini udah diturunin lagi, tapi harusnya di awal atau dimatiin. Jadi yang lama-lama misalnya udah dimatiin, pas ini kan CTR cuma 0, resultnya juga mahal-mahal, makanya mati. Makanya berhenti di 47.000. Nah, ini karena bagus, jadi terus sampai 384.000. Hasilnya, dia paling murah kan? Dua ini paling murah kan? 12.000 sama 14.000. Gitu. Jadi ini manual. Karena bagus, ya udah saya terusin aja iklannya, saya nyalain. Nah, yang jelek-jelek, ini dimatiin. Makanya dia cuma habis 47.000 sama 52.000 di nomor 1 sama nomor 2. Gitu. Jadi itu bedanya ya. Nah, kalau di level adset, kalau di level ABO, saya gitu cara baca datanya. Saya buka di campaign-nya, saya lihat adset-nya, mana yang paling bagus saya diemin, atau bahkan saya scale, naikin budgetnya, atau saya duplicate. Yang biasa aja saya diemin dulu, saya kasih waktu sampai sore misalnya. Yang paling jelek, udah, saya matiin langsung. Jadi nggak baper. Ada 10 nih, kita bikin iklan 10 adset, 5 jelek, ya udah matiin aja 5-5-nya, kan ada 5 lagi gitu. Nah, kalau kita cuma punya satunya jelek, ya udah pusing kita. Jadi ibaratnya kayak sales tadi, kalau kita punya sales 10, itu bakal jauh lebih enak dibandingin kalau kita punya sales cuma 1.
gitu. Nah, kalau EBO biasanya ya dia akan ngacak gitu. Ini saya nggak ada contoh EBO sih ya, karena saya jarang bikin EBO. Biasanya bikin EBO yang testing-testing EBO tim saya. Kalau EBO naruh budgetnya di sini, jadi 55 juta ini dia akan nyebar nih dengan sendirinya. Itu dia akan nyebar, oh yang adset pertama bagus nih, dia akan ngasih misalnya 20 juta, yang ini misalnya cuma 300 ribu. Nah, jadi tergantung dari performnya dari 40 adset ini. Itu. Dan ini nggak bersih 40 ya, ya 3 pun juga boleh. Di awal 2-3 juga nggak apa-apa, tergantung dari budget kita. Sip, dari saya insya Allah cukup ya. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih detail lagi. Ini ada yang saya skip materinya. Ini saya cut dulu karena udah agak panjang videonya. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Itu aja. Gimana teman-teman, mulai paham atau mulai puyeng? Semoga bermanfaat. Kalau memang materi ini bagus, teman-teman boleh share ke teman-teman lainnya. Sip, itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.